23 tahun. Itu sudah ada pasal 106. Itu wajib setiap perusahaan yang karyawannya 50 orang ke atas wajib membentuk LKS Bipartit. Itu wajib loh. Wajib, tapi Pak. sampai sekarang belum masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan PPSDM mengadakan seperti ini, itu bisa masyarakat bisa membaca, mendengarkan bahwa pentingnya ada LKS Bipartit. Karena gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Korpu. Semoga sahabat Korpu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang kembali di RTP, Ruang Tanya PPSDM Ketenagakerjaan. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Lembaga Kerjasama Bipartit atau LKS Bipartit. Untuk membahas tema ini, saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Zamhari MM. Beliau merupakan seorang widyaswara ahli utama di bidang hubungan industrial. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Eka? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Baik Bapak, langsung saja kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Sahabat Korpu nih sering mendengar istilah nih Pak, LKS Bipartit. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, apa sih Pak LKS Bipartit itu dan apa tujuannya Pak dibentuk di sebuah perusahaan? Oke, ini yang jelas ada amanat ya di sini ya. Di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, Pasal 106 itu bahwa setiap perusahaan yang mempunyai karyawan 50 orang ke atas itu wajib membuat atau membentuk LKS Bipartit. LKS Bipartit itu apa sih kan itu kan? LKS Bipartit itu adalah lembaga kerjasama antara siapa? Antara pengusaha dan pekerja. Nah, pekerja itu bisa ada SP, ada serikat pekerja, serikat buruh, ada juga yang tidak punya SK, serikat pekerja dan serikat buruh itu. Di situ dibentuk satu lembaga atau forum. LKS Bipartit itu sebenarnya forum komunikasi, konsultasi antara siapa? Antara perwakilan pekerja sama perwakilan pengusaha. Itu loh. Tujuannya apa? Di sini ya tujuannya supaya kalau sering ketemu antar konsultasi antara pekerja dan pengusaha akan mencegah terjadinya perselisihan, perbedaan pendapat di situ. Nah, kalau sudah berarti apa fungsinya di sini LKS Bipartit adalah satu, untuk supaya tidak terjadi perselisihan. Dua, akan terjadi perkembangnya suatu perusahaan, berkembang dan bagaimana memikirkan kesejahteraan daripada pekerja. Nah, ini beda nih akan saya ulas sedikit nih ya, mohon maaf nih ya. Bahwa LKS Bipartit itu beda dengan perundingan bipartit. Ya gitu Pak. ya. Apa itu Pak bedanya? Kalau di dalam perundingan bipartit itu perundingan antara pekerja dengan pengusaha. Itu yang tahap kalau nanti kita bahas mengenai tahap penyelesaian perselisihan perburuan. Perselisihan hubungan industrial selalu menggunakan perundingan secara bipartit. Tapi kalau LKS Bipartit itu bukan menyelesaikan perselisihan, tapi di sini mencegah terjadinya perselisihan. Maka di sini tadi anggotanya siapa? Dari perwakilan pekerja sama perwakilan pengusaha gitu. Oke. Ya. Baik Pak, menyambung dari pertanyaan sebelumnya nih Pak. Nah, untuk LKS Bipartit ini kedudukannya bagaimana sih Pak dalam hubungan industrial itu? Nah ini, perlu kita sampaikan di dalam hubungan industrial itu ada yang namanya sarana. Sarana. Ya. Sarana di dalam hubungan industrial itu ada 8 kalau nggak salah. Pertama adalah LKS Bipartit, 2 PP, 3 PKB, 4 adalah perundang-undangan ketenagakerjaan, ya. Kelima lembaga penyelesaian perselisihan, terus yang satu lagi LKS Tripartit. Nah itu. Lah, untuk mencapai hubungan industri yang harmonis di dalam satu perusahaan itu, inilah fungsi daripada LKS Bipartit gitu loh. Jadi LKS Bipartit ini adalah sebagai forum komunikasi antara perwakilan pekerja sama perwakilan
pengusaha. Dan sini ini berarti beda ini ya antara ada serikat pekerja, ada Apindo kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu beda di sini. Jangan, karena banyak yang mengatakan di sini LKS Bipartit itu menyaingi adanya keberadaan serikat pekerja. Itu salah. Karena kalau serikat pekerja itu tujuannya hanya memperjuangkan kesejahteraan daripada anggotanya, tapi kalau LKS Bipartit ini bagaimana mengkomunikasikan, yaitu satu, bagaimana mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan aspirasi pekerja atau serikat pekerja. Itu digodok di situ. Digodok, dibicarakan, dimusyawarahkan, dikonsultasikan di dalam lembaga kerjasama bipartit. Hasilnya apa nanti? Rekomendasi. Rekomendasi ditujukan pada siapa? Kepada pengusaha, kepada serikat pekerja atau pekerja yang diwakili tadi. Hasilnya apa? Kebijakan perusahaan, gitu ya. Itu. Berarti kebijakan-kebijakan perusahaan itu nanti landasannya dari sini. Dari rekomendasi apa yang disampaikan oleh LKS Bipartit gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang apa sih LKS Bipartit dan tujuannya. Nah, saya ingin mengetahui nih Pak, sahabat Korpu juga ingin mengetahui apa sih Pak fungsi utamanya Pak dari LKS Bipartit itu terhadap komunikasi antara pengusaha dan pekerja Pak. Yang satu ya tadi fungsi jelas sudah saya sampaikan ya, untuk mencegah terjadinya perselisihan, itu mencegah. Karena apa di situ mencegah? Itu ya, itu karena sebagai untuk selalu tadi sampaikan kebijakan perusahaan yang dikeluarkan sama aspirasi perusahaan karyawan atau SP itu selalu disampaikan di dalam forum itu. Ya, satu itu. Kedua, itu juga berfungsi juga dia untuk mengkoordinir daripada lembaga-lembaga seperti serikat pekerja, koperasi karyawan itu juga dikoordinir oleh LKS Bipartit ini gitu loh. Terus di situ hasil daripada hasil musyawarah di dalam LKS Bipartit itu apa hasilnya? Rekomendasi yang ditujukan daripada pengusaha, yang satu ditujukan pada perwakilan pekerja atau kepada serikat pekerja dari situ. Itu sebagai musyawarah supaya nanti perusahaan dalam mengeluarkan kebijakan itu tidak terjadi permasalahan gitu. Maka akan dengan adanya LKS Bipartit akan tercapailah yang namanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis. Nah, di situ. Ya. Baik Pak, jadi ketika ada perselisihan nih Pak di sebuah perusahaan antara pengusaha dan pekerja, jadi wajib harus diselesaikan dulu ya Pak melalui LKS Bipartit. Enggak begitu. Oh gitu. Iya, kalau terjadi perselisihan itu wajib dibicarakan secara bipartit, bukan LKS Bipartit, bukan lembaganya. Bukan. Ini berarti berbicara secara bipartit itu dibicarakan antara serikat pekerja atau karyawan dengan pengusaha. Kedua belah. B itu pihak, ya kan? Partai B itu dua, partai itu pihak, berarti dua pihak antara pekerja dan itu. Berarti itu tadi ya, kalau perundingan bipartit itu penyelesaian perselisihan, hasilnya ada sepakat atau tidak sepakat. Tetapi kalau LKS Bipartit hasilnya adalah itu rekomendasi dan itu bukan penyelesaian perselisihan. Di situ adalah melakukan pencegahan sebelum terjadi perselisihan, dibicarakan dulu di dalam LKS Bipartit. Khususnya bagaimana, contoh di LKS Bipartit ini. Contohnya ada karyawan yang sering terlambat. Baik, Pak. Ada apa ini? Nah, nanti daripada pengusaha ngomong ayo kita bicara di LKS Bipartit. Maka di dalam LKS Bipartit harus mempunyai dijadwal. Harus punyai periode kapan kita ke pertemuan. Nah, jadwal pertemuan itu kita harus punya sehingga dan sewaktu-waktu bisa dikumpulkan tadi. Ada sering orang itu terlambat karena apa? Bicarakan karena mungkin transportasi susah. Perlulah di situ berikan antar jemput umpamanya. Rekomendasi supaya ini antar jemput. Umpamanya ada karyawan baik yang sering sakit. Ada apa? Kantin yang bener enggak sih dalam menyediakan makanan kan gitu kan. Nah itulah itu di forum di
LKS bipartit gitu. Lalu LKS bipartit ini pertemuannya harus rutin nggak sih Pak, setiap bulan gitu? Berapa Seharusnya ya Mbak Eka seharusnya rutin. Harus rutin. Tetapi juga sewaktu ada masalah yang akan timbul baru bisa langsung bisa dibicarakan di situ. Berarti tapi tetap harus ada kegiatan seperti yang rutin sebulan sekali kita ketemu atau suatu saat ada masalah bisa ditemu gitu. Biar apa? Biar semua clear. Clearnya apa? Pekerja jelas apa maksudnya kebijaksanaan daripada perusahaan yang dikeluarkan, ya kan? Perusahaan juga ngerti, oh itu loh kebutuhan serikat pekerja atau pekerja itu loh. Biar fungsi LKS bipartit itu lebih optimal gitu ya Pak Iya. ya? Oke, baik. Lalu menyambung dari pertanyaan sebelumnya nih Pak, untuk tantangan nih Pak, tantangan adanya LKS bipartit di perusahaan itu biar optimal tuh biasanya apa Pak tantangan di lapangannya? Ini yang jelas banyak banget ya. Mengapa sebetulnya kalau kita lihat Undang-Undang 13 tahun 2003, 23 tahun, itu sudah ada pasal 106, itu wajib. Setiap perusahaan yang karyawannya 50 orang ke atas wajib membentuk LKS bipartit itu wajib loh. Tapi sampai sekarang belum masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan PPSDM mengadakan seperti ini itu bisa masyarakat bisa membaca, mendengarkan bahwa pentingnya ada LKS bipartit. Karena gini, Mbak Eka. Ya, Pak. Kalau perusahaan orang karyawan 50 orang ke atas tidak membentuk LKS bipartit, ada sanksi hukumnya loh. Ada sanksi hukumnya Pak. Iya. Apa itu Pak? Dicoba di dalam pasal 190 itu bagi perusahaan yang karyawan 50 orang ke atas yang tidak membentuk LKS bipartit ada sanksi hukumnya, adalah administrasi. Berarti di sini ada teguran-teguran. Lah ini mana sekarang yang tidak berfungsi nggak ngerti ini apakah pengawas atau dari mediator ya kan gitu, karena ini sejak tahun 2003 sudah wajib loh. Sudah ada petunjuk jalan pembentukannya sudah ada di dalam Permenaker nomor 32 tahun 2008. Itu jelas sudah. Jelas. Nah, itu tapi juga belum membuat, padahal itu jelas loh ya gini. LKS bipartit itu adalah mengamalkan sila keempat. Pancasila yaitu yang musyawarah. Ya, Pak, itu. Nah itu loh. Itu yang perlu kita sampaikan, tapi ya kok ya mengapa sampai sekarang itu belum banyak perusahaan yang membentuk LKS bipartit yang 50 ke atas. Nah, sekarang gini juga tak tambah sedikit Mbak Eka. Ya, Pak. Kalau umpamanya perusahaan itu ada pusatnya di Jakarta. Iya. Di Jakarta terus punya cabang di Cirebon, cabang di Jogja. Kalau karyawan di sana itu lebih dari 50, juga wajib di cabang-cabang itu. Oh, pada setiap cabang wajib ya Pak? Jadi intinya itu kalau sudah 50 lebih wajib? Wajib. Oke, Nah, mengapa kok 50 yang dipakai ukuran? Mengapa enggak 25 enggak? Itu kenapa itu Pak? Secara efektif gini, kalau di bawah 50 perusahaan itu masih efektif untuk komunikasi dengan karyawan. Kalau di atas 50 itu biasanya kurang komunikatif. Maka lebih baik dibentuk satu lembaga kerjasama bipartit itu. Itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Apalagi? Baik Pak, jadi sebelum ada sanksi administratif nih Pak, ada nggak sih Pak pembinaannya dulu Pak bagi para perusahaan itu untuk membentuk LKS bipartit? Nah, gini nih. Ini aku langsung saya tujukan ke kalau sudah pembinaan itu hubungannya dengan laporan. Laporan. Iya kan? Maka LKS bipartit yang ada di perusahaan itu setiap 6 bulan sekali harus membuat laporan ke Disnaker Kota. Terus Disnaker Kota, ya kota atau kabupaten itu setiap 6 bulan juga membuat laporan ke provinsi. Provinsi juga membuat laporan ke kementerian. Nah itu sebagai langkah untuk melakukan pembinaan dari tim teknis dari Disnaker setempat, gitu loh. Itu 6 bulan sekali. Sebenarnya kalau Disnaker itu juga konsen, 6 bulan sekali nggak laporan, harusnya tegur. Berfungsi nggak sih? Kan gitu. Jelas ya? Jelas Pak. Terus lalu apa? selanjutnya nih Pak, manfaatnya nih Pak bagi pekerja apa dan bagi pengusaha itu apa Pak? Yang jelas gini tadi sampai manfaat. Kalau dari pengusaha
jelas tadi dan pekerja juga jelas ya, karena itu melakukan satu pencegahan, semua apa yang menjadi kebijakan perusahaan bisa diterima, bisa dijelaskan melalui LKS bipartit tadi kepada perwakilan-perwakilan pekerja yang duduk. Ya gitu, itu jelas, semua jelas. Terus dari pengusaha juga jelas sudah apa respon daripada karyawan terhadap kebijakan perusahaan melalui LKS bipartit tadi, itu jelas itu. Maka dengan kejelasan semua kebijakan atau aspirasi yang disampaikan pekerja kepada pengusaha itu sudah jelas, maka inilah yang tadi saya sampaikan, pencegahan terjadinya perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha, antara serikat pekerja dengan pengusaha. Nah ini sih kita tambahin lagi nih. Bagaimana cara pembentukannya? Iya, Pak. Ya kan? Benar, Pak. Nah sekarang pembentukan itu LKS bipartit itu adalah kalau ada SP di perusahaan, maka dan karyawan semua menjadi anggota SP, maka itu perwakilan daripada SP. SP-nya. Cukup dari SP. Jumlahnya berapa kan itu kan? Iya, Pak. Dalam duduk dalam perwakilan itu adalah minimal 6 orang. Berarti 3 perwakilan dari pekerja, 3 perwakilan dari para pengusaha, itu minimal loh. Tapi saya jadi keputusan 20 bisa nggak? Boleh. Boleh Sampai juga. 50 boleh. Itu yang penting sesuai kebutuhan perusahaan. Terus Pak, bagaimana kalau di perusahaan tuh ada serikat pekerja 2? Bagaimana itu, Pak? Ya, terus ada prorate, di perwakilan dihitung berapa perwakilan. Pak, bagaimana kalau di perusahaan itu ada SP, tapi tidak semua menjadi anggota SP? Iya. Ya juga orang yang tidak menjadi anggota SP tadi, ya itu juga ada perwakilan ditunjuk secara demokrasi untuk situ. Berarti yang duduk dalam LKS bipartit tadi, kalau di perusahaan itu ada 1 SP, ada yang tidak menjadi anggota, maka perwakilan yang duduk dalam LKS bipartit itu adalah perwakilan dari SP sama perwakilan dari pekerja yang belum menjadi anggota serikat pekerja. Tuh ya, perbandingannya 1:1. Itu yang perlu. Seimbang ya, harus Pak, ya? seimbang biar nanti tetap terus. Pak, siapa yang ingin jadi ketuanya? Iya, Ya kan? itu, Pak. Nah, ketuanya bisa gantian. Oh, bisa gantian, Ya. Pak? Nggak harus jadi pengusaha? Enggak, itu bisa dari pengusaha dulu, dari pekerja atau dari SP gantian. Minimal dalam bentuk organisasinya LKS bipartit itu adalah ketua, wakil ketua. Mengapa harus ada wakil? Karena nanti kalau ketuanya pengusaha, wakilnya serikat pekerja atau pekerja gitu. Terus sekretaris, anggota. Perlu nggak bendahara? Nggak perlu, nggak yang ngelola duit kok di situ kan, nah gitu. Oke, Pak. Maka lebih baik itu, karena tadi itu dalam pembentukan LKS bipartit itu kalau bisa yang duduk dalam LKS bukan pengurus SP. Ini hanya saran ini ya. Iya, Pak. Nah, ini adalah kalau bisa anggota SP, sehingga biar anggota SP yang duduk dalam LKS bisa memberikan laporan kepada pengurus serikat pekerja. Lalu selanjutnya nih Pak, menyambung dari pertanyaan tadi dan diskusi tadi Pak, apa sih Pak pesan buat Bapak bagi perusahaan yang belum membentuk LKS bipartit nih Pak, padahal dia sudah mempunyai karyawan 50 lebih? Ini yang jelas saya sarankan, saya menghimbau kepada para pengusaha yang karyawan 50 orang ke atas, sebaiknya taatilah sesuai dengan undang-undang, karena itu LKS bipartit sangat bermanfaat di dalam perusahaan. Karena apa? Karena sebagai tempat untuk musyawarah. Jangan merasa satu pengusaha merasa direcokin dengan LKS bipartit. Jangan, karena apa? Itu benar-benar bermanfaat karena membudayakan musyawarah. Sehingga kebijakan-kebijakan perusahaan itu selalu diinformasikan dulu kepada pekerja melalui LKS bipartit. Itu. Dan pekerja juga jelas apa aspirasi yang akan disampaikan ke LKS, digodok di dalam LKS bipartit. Nanti akan terjadi satu rekomendasi. Apa? Berarti saya sampaikan, kalau LKS bipartit itu bukan memutuskan, tapi memberikan rekomendasi. Beda tadi dengan dengan penyelesaian secara bipartit. Perundingan bipartit beda ya. Beda, Pak. Ini musyawarah bukan perundingan ya itu ya.
Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak dari sahabat Korpu, apa sih Pak tips dan triknya biar LKS Bipartit itu optimal dan bisa merengketkan gitu ya Pak ya, hubungan antara pengusaha dan pekerja Pak? Yang jelas gini ya, semua itu kalau ada permasalahan semua itu dimusyawarah kedepankan saja dengan musyawarah, saya kira ada titik temu. Yang jelas ada niat baik itu, yang jelas jangan cuma ada undang-undang, karena banyak gini loh, ya Mbak Eka, Iya Pak. ada LKS Bipartit itu kayak bisa dikatakan tukiem. Tukiem. Tukiem itu apa itu kan gitu kan? Iya Pak, apa itu Banyak Pak? cuma dibentuk tapi diam nggak bekerja. Banyak Itu yang begitu, Pak. supaya dibentuk tujuannya apa? Supaya menghindari pasal 106. Dibentuk tapi nggak usah berfungsi. Udah nggak usah rapat-rapat, nggak usah. Hanya memenuhi kewajiban saja ya Pak ya. Nah itu maka tadi aku minta kepada Disnaker Kota dan Kabupaten itu monitor kalau sudah tadi setelah dibentuk di perusahaan segera dicatatkan, didaftarkan ke Dipnaker, ke Disnaker Kota atau Kabupaten untuk didaftar. Apa aja yang dilampirkan dalam pendaftaran? Satu, berita acara pembentukan dan susunan pengurus. Susunan pengurus. Karena LKS Bipartit itu tidak berlangsung berjalan seumur hidup, berlakunya pengurus seumur hidup enggak, tapi adalah paling lama 3 tahun dan bisa dipilih kembali pengurus itu kalau memang masih itu. Kapan pengurus bisa diganti? Satu, meninggal dunia, dia PHK itu, dan dia sedih mundurkan diri itu. Nah itu yang jelas budaya sila keempat tuh benar-benar tidak gini. Ini LKS Bipartit bener budaya Indonesia banget ini loh. Selalu dikedepankan musyawarah. Itu lebih demokratis gitu ya Bu ya. Baik Pak. Baik Pak, sampai juga kita Pak di penghujung acara kita dengan diskusi yang sangat menarik. Sahabat Korpu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada ruang tanya PPSDM Ketenagakerjaan. Terima kasih kepada Bapak Zamhari atas diskusi yang sangat bermanfaat. Saya yang membawakan ruang tanya PPSDM Ketenagakerjaan pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam lebih cerdas, lebih unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.